Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang kita sebut dengan prasinaps, yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian dinamakan membran pasca sinaps. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah yang kita sebut dengan celah sinaps. Dari sebelumnya, yang Miss sudah jelaskan tentang ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, diubah menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak. Dan kemudian ada sistem saraf penghubung atau interneuron, yaitu sel saraf yang berfungsi menghubungkan atau meneruskan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Dan sel saraf motorik ini berfungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf otak dan sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar sehingga tubuh menangkapinya dalam bentuk gerak. Di dalam tombol sinapsis terdapat suatu zat kimia yang dapat mengantarkan impuls ke neuron berikutnya. Zat yang demikian dinamakan neurotransmitter. Membran prasinaps akan mengantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya melalui celah sinap. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit yang dinamakan dengan postsinaps. Apabila impuls sampai pada prasinaps, neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran postsinaps. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinaps terhadap ion kalsium meningkat, sehingga ion kalsium masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran postsinaps. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter akan dilepaskan dalam celah sinap melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran postsinaps. Ada berbagai macam jenis neurotransmitter. Contohnya adalah asetilkolin. Setelah impuls dikirim, membran postsinaps akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolinesterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis berupa kolin dan asam etanoat akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Nah, demikianlah peran neurotransmitter, senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam proses mengingat dan mengatur kinerja berbagai sistem dalam tubuh.